Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan ini kita dapat bertemu walaupun melalui udara atau melalui online, tapi kita mudah-mudahan selalu diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa bersyukur kepadanya, dan Allah Subhanahu wa taala tambahkan nikmat-nikmat tersebut. Selanjutnya salawat serta salam semoga selalu tercurah dan terlimpah kepada Nabi kita Muhammad SAW. Pada kesempatan kali ini, ana di sini diamanahkan oleh pihak pesantren Darussunnah untuk menyampaikan satu materi pada masa orientasi siswa ini. Materi yang dibahas yaitu tentang metode atau cara menghafal Al-Quran. Karena pesantren Darussunnah ini kan memang salah satu tujuannya adalah mencetak para penghafal Al-Quran. Ya. Nah, untuk mencetak penghafal Al-Quran tentunya dibutuhkan cara supaya bisa mewujudkan tujuan tersebut. Maka dari itu pada kesempatan kali ini mari sama-sama kita simak penjelasan. Ana yakin juga di antara antum semua ada yang sudah punya hafalan Al-Quran dan sudah biasa menghafal Al-Quran, sudah tahu caranya sebenarnya dan lain sebagainya. Namun di antara teman-teman yang lain juga ada yang belum sama sekali pernah hafal Al-Quran Coba ditanyakan kepada diri antum sendiri, sudah berapa juz yang pernah dihafal, atau sampai saat ini sudah berapa hafalan yang sudah ada di diri kalian masing-masing. Itu tentu berbeda-beda di antara yang lainnya. Jadi walaupun kita sudah punya hafalan, mudah-mudahan materi ini juga tetap bisa berguna untuk kedepannya, apalagi bagi para teman-teman yang belum punya hafalan dan mau baru mulai menghafal itu pada saat ini, pada saat masuk pesantren ini. Baik, mari kita bahas beberapa poin-poin terkait dengan materi ini. Sebelum kita masuk ke metode menghafal Al-Quran, kita harus tahu terlebih dahulu apa itu Al-Quran, gitu. Karena jangan-jangan kita ini mengetahui Al-Quran belum maksimal ataupun belum mengerti betul apa itu Al-Quran. Nah, bagaimana kita bisa mencintainya dan bagaimana kita bisa menghafalnya? Kalau kita ingin menghafal Al-Quran, maka hal pertama yang harus kita punya adalah rasa cinta kita terhadap Al-Quran, rasa senang kita mendengarkan Al-Quran. Baru kalau kita sudah punya rasa cinta, itu insya Allah gampang dalam menghafal Al-Quran. Nah, bagaimana kita punya rasa cinta kalau kita belum kenal, gitu kan? Sebagaimana pepatah mengatakan, tak kenal maka tak cinta atau tak sayang, gitu. Nah, kalau kita pengen menghafal Al-Quran, kita harus kenal dulu apa itu Al-Quran. Sejauh mana kita memahami Al-Quran itu seperti apa. Kalau kita sudah benar-benar mengenal apa itu Al-Quran, insya Allah kita akan mencintai Al-Quran dan berusaha untuk terus dekat dengan Al-Quran sampai kita menghafalnya. Baik, Al-Quran itu kalau kita ingat cerita Nabi Adam alaihissalam, teman-teman semua insya Allah sudah pernah mendengar ceritanya. Bagaimana Nabi Adam itu, bapak kita, dulunya tinggal di mana? Di surga. Kemudian kita tahu ada satu larangan, kemudian setan menggodanya sehingga akhirnya terjatuhlah Nabi Adam beserta istrinya ke dunia. Dikarenakan apa? Dikarenakan memakan satu buah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tergoda oleh iblis. Nah, kemudian sebelum diturunkan Nabi Adam alaihissalam ke dunia, ternyata Allah Subhanahu wa taala berpesan di gerbang surga. Itu dalam surat Al-Baqarah, kisah Nabi Adam itu dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Qul nahbitu minha jami'a, fa imma ya'tiyannakum minni huda, faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun." Kata Allah Subhanahu wa taala, turunlah kalian semua
qul nahbitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni huda. Kalau kalian sudah turun ke dunia, ya, nanti aku akan berikan apa? Hidayah, al-huda. Aku akan turunkan al-huda, petunjuk. Faman tabi'a hudai, siapa yang mengikuti petunjuk tersebut, ya, fala khaufun 'alaihim walahum yahzanun, maka mereka tidak akan pernah merasa takut dan tidak akan pernah merasa khawatir. Nah, teman-teman sekalian, jadi Nabi Adam alaihissalam sebelum turun ke dunia itu diwanti-wanti sama Allah Subhanahu wa taala, hati-hati. Di dunia itu hidupnya berbeda dengan di surga. Banyak lika-liku kehidupan, banyak cobaannya, enggak sebagaimana di surga. Kita mau apa aja tinggal ngambil. Kalau di surga mah mau minum ada sungai mengalir di bawahnya, mau buah-buahannya mendekat, mau makan tinggal ngomong dan lain sebagainya, nyaman pokoknya. Tapi kalau di dunia enggak, ya. Banyak sekali cobaan-cobaan, lika-likunya, ujian-ujian yang membuat manusia itu merasa sempit, merasa khawatir, merasa takut, ya. Dan ini yang dirasakan oleh kita semua, ya. Kita pasti pernah merasa khawatir, kita pernah merasa takut, ya. Kita pernah merasa sedih dan lain sebagainya. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala itu menjelaskan, fa imma ya'tiyannakum minni huda. Nanti akan aku turunkan kepada kalian, wahai manusia, akan aku turunkan al-huda, petunjuk. Kata Allah, kalau kita mengikuti petunjuk ini, fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun, kita tidak akan pernah merasa khawatir dan merasa takut atau merasa sedih, ya. Fala khaufun, tidak akan merasa takut, wa lahum yahzanun, tidak akan sedih, ya. Jadi kesimpulannya, Al-Qur'an itu atau petunjuk itu, jadi kesimpulannya petunjuk itu adalah Al-Quran, ya, atau firman-firman Allah Subhanahu wa taala yang tentunya diturunkan kepada setiap nabi, kepada setiap rasul. Ini petunjuk Allah senantiasa turunkan kepada umat manusia sampai akhirnya kepada Nabi Muhammad SAW yang akan disampaikan kepada umatnya, yaitu kita semua. Jadi petunjuk pada saat ini yang Allah Subhanahu wa taala maksudkan adalah Al-Qur'an ini. Jadi siapa saja yang mengikuti Al-Qur'an, insya Allah dia tidak akan pernah merasakan khawatir, tidak akan merasa sedih. Nah, inilah Al-Qur'an. Kalau kita mau jalan ke Darussunnah dari rumah kita nggak pernah tahu di mana itu Darussunnah, kita pakai apa? Sekarang enak, kita pakai GPS, ya, ada petunjuknya. Dari rumah Anda lewat sini kan, kemudian belok kanan, belok kiri, ada macet dan lain sebagainya, ada rambu-rambunya, ya. Diikuti jalan tersebut, diikuti GPS-nya, kita percaya sama GPS-nya itu, ya. Padahal GPS ini juga buatan siapa nggak tahu, tapi kita percaya, ikutin aja sampai akhirnya sampai di Darussunnah, ya. Kalau kita nggak ikutin petunjuk, mungkin kita nyasar kemana-mana nggak tahu. Nah, begitu juga sama kalau kita mau ke surga, itu ada petunjuknya. Jangankan ke surga, ke Darussunnah aja itu butuh petunjuk. Kalau nggak tahu petunjuknya, nggak tahu jalannya, nyasar kemana-mana. Apalagi ke surga. Kita mau ke surga, tapi nggak ada petunjuknya, ya. Nggak ngikutin petunjuknya, bukan nggak ada petunjuknya. Ada petunjuknya, tapi kita nggak mau ngikutin, ya. Petunjuk itulah Al-Quran. Cara kalau mau ke surga, lihat, baca dari surat Al-Fatihah sampai An-Nas, itu ada semua tata caranya gimana kita menuju surga, ya. Inilah Al-Quran, merupakan hidayah, yaitu adalah petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Kalamullah, firman Allah Subhanahu wa taala, al-munazzal, yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, kepada Nabi Muhammad SAW dengan perantara malaikat Jibril secara berangsur-angsur. Ini pengertian dari Al-Quran, ya. Jadi kita harus pahami betul. Kalau kita benar-benar ingin, ya, masuk surga, selamat, di dunia tidak merasa khawatir, di dunia tidak merasa sedih, maka bacalah Al-Quran, ya. Nah, nanti ada tingkatannya lagi nih, ada membaca, ada memahami, sampai akhirnya menghafal, kemudian habis itu baru mengamalkan dan akhirnya mendakwahkan, ya. Baik, sekarang kita masuk ke metode menghafal. Nah, ini materi intinya sebenarnya. Jadi setelah kita tahu apa itu Al-Quran, kita tahu keutamaannya, mari kita sama-sama sekarang
mempraktekannya, atau sebelum mempraktekkan ini kita kasih tahu dulu teori-teori dasarnya. Nanti teman-teman praktekkan di pesantren ataupun nanti kalau belum masuk pesantren di rumah masing-masing beberapa poin-poin ini. Ingat baik-baik ya, dan catat poin-poinnya dan diamalkan. Yang pertama ya, ikhlaskan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Ini yang paling pertama. Ini paling penting dalam menghafal Al-Quran, bahkan dalam seluruh amal ibadah. Seluruh amal ibadah apapun, kita harus ikhlaskan niat kita karena Allah Subhanahu wa taala. Termasuk dalam hal ini adalah menghafal Al-Quran. Neraka itu dinyalakan pertama kali untuk siapa? Salah satunya untuk pembaca Al-Quran. Ya, benar. Ada 3 golongan yang mana neraka itu dinyalakan untuk mereka pertama kali. Jadi yang pertama kali dimasukkan ke dalam neraka adalah 3 golongan ini. Yang pertama adalah orang yang membaca Al-Quran. Yang kedua, orang yang berjihad di jalan Allah. Yang ketiga adalah orang yang menginfakkan jalannya di jalan Allah. Coba bayangkan, ini 3 amal mulia, amal besar, amal ibadah. Tapi kenapa mereka bisa masuk neraka? Naudzubillah. Kenapa mereka bisa masuk neraka? Yang pertama, orang pembaca Al-Quran tadi masuk neraka karena ingin dikatakan seorang qori, seorang pembaca Al-Quran yang ahli, seorang ustadz oleh manusia, ya, sehingga Allah tidak butuh itu. Ya. Orang yang jihad juga pengen dikatakan pemberani, orang yang infak di jalan Allah ingin dikatakan orang yang dermawan. Alih-alih masuk surga, malah masuk neraka. Karena apa? Niatnya tidak lurus, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu ikhlaskan niat kita karena Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalau ikhlaskan niat kita karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah niat ikhlas karena Allah, insya Allah kita akan mudah menghafal Al-Quran. Yang kedua, itu diusahakan teman-teman sekalian nanti pas menghafal Al-Quran itu jangan ganti-ganti mushaf, ya. Jangan ganti-ganti Al-Quran, satu aja, ya. Kalau sekarang belum punya Al-Quran, beli, ya. Punya satu, namain nama saya, siapa namanya? Misalnya namanya Fulan gitu, Maulana, tulis ini udah, ya. Jadi nanti kita ngafal pakai Quran ini aja, jangan ganti-ganti. Kalau ganti-ganti nanti susah, ya. Kecuali kalau teman-teman itu sudah bisa memahami apa yang dibaca, ya. Tapi kan kita kadang belum, ya. Dan nggak teman-teman kalau baca Al-Quran atau ngafal Al-Quran langsung paham nggak apa yang dimaksudkan oleh ayat itu? Langsung ngerti nggak? Susah kan? Nah, karena susah maka pakai satu mushaf aja, ya. Pakai satu mushaf, jangan ganti-ganti, ya. Sampai bulukan, sampai rusak, sampai kayak gimana pun, udah pakai itu aja. Insya Allah lebih berkah, ya. Kecuali sudah robek banget, sudah sobek, sudah nggak bisa dibaca, baru. Tapi selama masih bisa dibaca, pakai itu aja dulu. Ya, mudah-mudahan Al-Quran itu yang kita baca akan menjadi saksi di hari akhir, ya, bahwasanya kita menghafal Al-Quran dengan sungguh-sungguh, gitu, ya. Kemudian yang ketiga adalah sering menyimak Al-Quran, sering ngedenger. Contoh misalnya kita mau dengar Syekh Sa'ad Al-Ghamidi, ya udah kita dengerin itu. Kalau kita senangnya Syekh Musyari Rasyid, kita dengerin Syekh Musyari Rasyid, ya. Yang paling nyaman bagi kita, ya. Untuk orang Indonesia juga udah banyak sekarang qori-qori atau pembaca Al-Quran yang bagus-bagus, ya. Mungkin teman-teman kenal Muzamil Hasbalah, ya, kenal Ustadz Hanan Ataki misalnya. Kemudian banyak, ya, qori-qori sekarang, Abu Usamah, yang mana mereka itu orang Indonesia tapi bacaannya Masya Allah nikmat ketika didengar. Nah, kalau kita mau menghafal Al-Quran, kita banyak-banyak ngedengerin murotal, ya. Selain kita itu mudah dalam menghafal nantinya, kita pun akan mengetahui tahsin dan tajwidnya dengan benar. Karena menghafal Al-Quran itu nggak bisa orang yang baru Iqra 3, Iqra 4 langsung hafal Al-Quran, nggak bisa, nanti ngaco. Bacaannya nanti tajwidnya nggak benar dan akhirnya ngafalnya juga nggak benar, ya. Maka kita harus sering-sering dengar. Kemudian selanjutnya yang keempat tentunya memperbaiki bacaannya. Ya, jadi nanti sebelum menghafal, bagi yang masih belum lancar baca Al-Qur'annya, lancarin dulu baca Al-Qur'annya sampai benar-benar mantap, baru nanti mulai menghafal Al-Qur'an. Bagi yang sudah lancar, insya Allah gampang. Apalagi yang sudah punya hafalan, yang di sekolah sebelumnya mungkin sudah punya hafalan,
Itu lebih gampang lagi, insya Allah lanjutin aja tinggal. Selanjutnya ini penting juga. Ini yang paling penting, ya, yang nggak bisa dilakukan sendiri. Ya, ini pentingnya ada pesantren. Ini pentingnya kita masuk Darussunnah, yaitu adalah menyetorkan hafalannya. Jadi kalau kita pengen hafal Al-Quran, nggak ada yang orang yang mau disetorin itu nggak bakal hafal-hafal, bener. Mungkin sedikit orang yang bisa nggak disetorin ya. Artinya dia ngafal sendiri tanpa disetorkan, itu bisa dihitung jari lah orang yang bisa kayak gitu. Rata-rata orang yang mau hafal Al-Quran itu harus punya guru, harus punya ustadz, harus disetorkan. Kalau nggak ada ustadz, nggak disetor, nggak bakalan bisa hafal-hafal. Udah terbukti ini. Orang yang mau ngafal Al-Quran sendiri, udah saya nggak mau pakai ustadz, saya mau ngafal sendiri aja, nggak bakalan bisa. Kemungkinannya mungkin 1-2% doang orang yang bisa kayak gitu. Karena sangat sulit sekali kalau kita cuma sendirian tanpa ada motivasi, dorongan dari guru, dari teman-teman dan lain sebagainya. Sulit ya, karena hambatan-hambatan dalam menghafal Al-Quran itu luar biasa banyak sekali. Karena hambatan-hambatan kita dalam menghafal Al-Quran luar biasa banyak sekali ya. Maka dari itu kita masuk ke pesantren karena kita cari ustadz, kita cari orang yang mau ngedengerin hafalan kita ya. Kita cari teman-teman supaya bisa termotivasi, karena kalau sendiri nggak bakalan bisa. Coba nih teman-teman yang sudah pernah pesantren sebelumnya, nah sekarang ini kan libur nih cukup panjang nih, coba tanyakan kepada diri masing-masing berapa hafalan yang menambah ya. Boro-boro nambah, yang ada ngurang malah. Di pesantren misalnya 10 juz, pas libur di rumah sama sekali nggak nambah, malah ngurang, malah tinggal 5 juz karena nggak pernah murojaah ya. Tergoda oleh waktu luang ya, tergoda oleh handphone, tergoda oleh teman-teman dan lain sebagainya, sehingga ya tidak menghafal Al-Quran karena nggak ada ustadznya ya. Maka dari itu teman-teman sekalian, nanti ketika sudah kita masuk ke dalam halaqahnya, nanti kelompok menghafal Al-Quran, mau online kek, mau offline kek, mau nanti masuk di pesantren, itu ustadz itu sangat membantu kita dalam menghafal Al-Quran. Bahkan hampir mustahil kita menghafal Al-Quran tanpa ada ustadznya ya. Jadi itu kita harus setoran. Nah, setoran ini nanti terkait dengan kebijakan sekolah masing-masing. Kalau Darussunnah bagaimana seharinya ya, murojaahnya kapan dan lain sebagainya, ada waktunya, diikutin aja, maksimalkan, insya Allah kita akan selesai dalam menghafal Al-Quran. Insya Allah kita akan bisa menghafal Al-Quran. Setoran kapan waktunya ya, habis subuh ya udah, saat itu pas subuh harus ada ayat yang bisa disetorkan ya. Sore juga harus setoran ya, setoran juga. Pokoknya ikutin aja, ikutin jadwal yang telah ditentukan oleh pihak pesantren. Ustadznya siapa? Jangan terlalu milih-milih ustadz juga ya. Insya Allah ustadz-ustadz kita mudah-mudahan di Darussunnah ya terus berusaha maksimal membimbing kita semua untuk bisa menjadi penghafal Al-Quran. Tinggal adik-adiknya semua, teman-teman sekalian ini, yang berusaha untuk menghafal. Selanjutnya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dimudahkan kita dalam menghafal Al-Quran ya. Dan jangan lupa juga minta doa orang tua ya, orang tua itu, karena manfaatnya akan kembali kepada orang tuanya juga ya. Tadi saya lupa nyampein di keutamaan baca Al-Quran, menghafal Al-Quran. Di akhirat kelak, seorang anak yang menghafal Al-Quran akan memberikan pakaian kehormatan kepada orang tuanya di hari kiamat nanti. Jadi cara terbaik kita membalas budi orang tua kita adalah menghafal Al-Quran. Teman-teman sekalian, kalau teman-teman kalian senang atau cinta pada kedua orang tua, mau berbakti kepada orang tua, gak usah repot-repot hafalin Quran. Selanjutnya yang 6, yaitu murojaah. Murojaah apa sih? Murojaah adalah mengulang-ulang hafalannya. Penting sekali ini. Murojaah ini bagaikan apa? Bagaikan tali kekang seekor unta. Unta itu adalah hafalan. Kalau nggak ditaliin, itu unta ini akan hilang, kabur. Ya. Maka begitu pun dengan hafalan. Hafalan ini ibarat unta tadi. Ya.
murojaah itu bagikan tali kekangnya. Jadi kalau ada tali kekangnya itu unta nggak bakal bisa kemana-mana, nggak bakal bisa lari kemana-mana. Ya, kalau ada tali kekangnya. Tapi kalau nggak ada tali kekangnya, nggak pernah murojaah, itu akan langsung pergi unta tersebut. Dan hafalan Quran pun demikian. Kalau kita nggak pernah murojaah, akan cepat hilang. Makanya saya tadi sampaikan, ada teman-teman yang sudah punya hafalan mungkin 10 juz, kemudian dikarenakan libur nggak pernah murojaah, sekarang malah berkurang jadi 2 juz malah. Kemana? Ya hilang, kabur, nggak pernah di murojaah, sebagaimana unta yang nggak diikat begitu, ya. Maka murojaah ini penting. Nah, semakin banyak hafalan kita, maka semakin banyak juga kita murojaah. Dan terakhir adalah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau seorang penghafal Al-Qur'an ini adalah butuh yang namanya ketakwaan. Kita harus jaga lisan kita, jaga mata kita, jaga telinga kita dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena penghafal Al-Qur'an itu tidak boleh sebenarnya bermaksiat kepada Allah. Malu kita bawa Al-Qur'an, kita maksiat, malu. Ya. Kita menghafal Al-Qur'an tapi kita masih maksiat, itu berarti kita menghinakan diri kita sendiri. Oke, sekarang kita masuk ke simulasi, ya. Tadi sudah metodenya sudah disampaikan. Kita simulasikan menghafal Al-Quran itu seperti apa. Silakan teman-teman sekalian sekarang megang mushafnya masing-masing, ya. Silakan diambil mushafnya. Kasih waktu 10 detik ya untuk mengambil mushaf. Baik, dah. Sekarang kita coba menghafal Al-Quran seperti apa, ya. Tadi telah disampaikan ya, ikhlaskan niatnya, kemudian mushafnya satu dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita coba menghafal Al-Quran, langsung kita prakteknya. Oke, coba sekarang buka surat Al-Hadid, ya, surat ke-57, tapi nggak usah dari ayat pertama, di lembaran terakhir. Laqad arsalna rusulana bil bayyinat, itu di halaman 541. Udah? Kasih waktu nih 10 detik lagi nyari surat Al-Hadid di halaman terakhir. Pokoknya di sebelahnya surat Al-Mujadalah. Nah, kalau mau gampang cari aja surat Al-Mujadalah, surat ke-58. Nah, itu sampingnya itu ada surat Al-Hadid terakhir, ya. Laqad arsalna rusulana. Nah, di situ. Udah ketemu? Baik. Cara menghafalnya adalah teman-teman sekalian di ayat ke-25, laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna dan seterusnya. Coba kita hafal dalam waktu berapa menit ya? 5 menit ya. Atau nanti coba habis ini, habis video berakhir. Masalahnya ini kita online sih. Kalau offline kita bisa langsung tes nih, bisa ya. Tapi karena kita online, Ana nggak tahu nih teman-teman sekalian bagaimana. Gini aja. Setelah video ini berakhir, teman-teman semua Ana harapkan bisa ya menghafal satu ayat aja, ayat ke-25 ini, dan kita coba pakai stopwatch berapa waktu yang dibutuhkan dalam menghafal satu ayat ini. Oke? Dan ini catatan bagi yang bisa aja ya, bagi yang bisa baca Al-Quran. Bagi yang nggak bisa, bagi yang bacaan Al-Qurannya masih kurang, ya, nggak dikasih beban ini. Ini kasih tantangan aja lah, siapa yang bisa gitu aja, ya. Itu silahkan coba dihafal. Baik, akhirnya kita sampai di penghujung materi, ya. Sebelum ditutup, Ana ingin menyampaikan kepada antum semua bahwasanya antum harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala menghafal Al-Qur'an di usia yang sangat muda. Dan tanamkan dalam hati kalian menjadi hafiz Al-Qur'an. Silakan teman-teman sekalian tulis di buku, tulis atau di kertas masing-masing, tulis saya akan menjadi hafiz Al-Quran. Atau sekarang teman-teman jangan malu, mumpung ada di rumah, teriak sekencang-kencangnya. Ya, mohon izin sama orang tuanya, saya mau teriak nih, gitu. Saya ingin menjadi hafiz Al-Quran. Ngomong seperti itu sebanyak 10 kali
supaya mudah-mudahan menjadi motivasi yang masuk ke dalam otak alam bawah sadar kita, sehingga kita akan terus berusaha menghafal Al-Quran. Ya, silakan coba. Saya ingin menjadi hafiz Al-Quran. Saya ingin menjadi hafiz Al-Quran. Gak usah malu-malu ya. Sampai 10 kali ya. Enak nih kalau kita ketemu langsung. Ustaz minta teman-teman sekalian nanti ngomong ini sekeras-kerasnya. Tapi karena kita pakai online, karena nggak tahu antum kayak gimana, silakan di rumah masing-masing aja teriak, saya ingin menjadi hafiz Al-Quran, kemudian tulis, ya, tempel di dinding kamar, saya akan menjadi hafiz Al-Quran. Atau motivasi-motivasi yang lainnya, kata-katanya terserah. Mau nanti tulisannya, saya ingin memberikan mahkota pakaian kehormatan kepada orang tua di akhirat kek, atau apa. Pokoknya kata-kata motivasi yang menjadikan diri kita itu semangat terus dalam membaca, menghafal Al-Quran. Udah teriaknya? Kalau udah, cukup sekian apa yang disampaikan oleh Ana pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan sampai ketemu di pesantren Darussunnah insyaallah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat wabah ini dari rumah-rumah kita, dari sekolah-sekolah kita, dan dari negeri kita di Indonesia ini. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.